Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Di video ini saya sesuai janji kemarin ingin membuatkan bagaimana cara membuat simpul di cakra solar plexus. Nah, sebelum saya bahas ya, Anda harus tahu di mana cakra solar plexus itu. Letaknya di atas pusar. Ya, di atas pusar dan posisinya di bawah lekukan dari tulang yang ada di perut ini. Kenapa ini sering saya bahas dan seseorang mengalami kebocoran di cakra solar plexus ini? Karena cakra solar plexus adalah fungsinya mengatasi emosi, kerakusan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi tidak stabil cakra solar plexusnya. Disfungsinya adalah kesehatan yang tidak stabil, misalkan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi juga dipengaruhi hal ini. Selain itu juga ada cakra jantung. Kemudian perut buncit, sering mah, apalagi yang berhubungan dengan emosional untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh ya makan, minum. Itu semua dipengaruhi dari cakra solar plexus. Cakra solar plexus akan memberikan sinyal kepada indera, kepada cakra ajna untuk apakah makan sesuatu atau tidak makan sesuatu. Nah, ketika kebutuhan, misalkan ini untuk orang diabetes ya, kebutuhan gulanya sudah cukup, pankreas sudah penuh glukosanya, maka solar plexus ini punya sinyal bahwa kamu tidak perlu minum lagi gula. Kamu tidak perlu minum lagi kopi yang manis untuk menenteramkan dirimu. Akan ada sinyal di situ ketika solar plexus kita sehat. Kemudian kerakusan atau keserakahan terhadap makan, minum, memuaskan soal perut, termasuk emosional terhadap kepuasan tubuh ya, untuk bergaya dalam arti untuk tubuh agar tampak segar, makan di restoran mahal misalkan begitu. Padahal sebenarnya tubuh kita nggak butuh itu. Nah, pemaksaan diri untuk kesana, keinginan untuk kesana itu dipengaruhi oleh solar plexus emosional. Ya. Baik, caranya begini. Jadi solar plexus kenapa perlu disimpul? Karena di pusar ini ada pusar yang dulu pernah ketika Anda lahir ke bumi dipotong. Di situ ada lubang kebocoran yang lebih besar daripada pori-pori tubuh. Kalau saya pelajari bahwa grounding itu bisa dari mana saja, dari pori-pori kulit bisa, dari pori-pori tubuh bisa. Namun yang lebih bisa adalah lubang-lubang yang besar. Misalkan hidung, mulut, telinga, kemudian anus, alat kelamin, ya. Itu semua lubang yang tampak yang lebih besar dari pori-pori tubuh bisa mengeluarkan energi untuk di grounding, bisa mengeluarkan energi negatif untuk sebagai jalan grounding membuang energi negatif. Termasuk pusar. Pusar ini lubangnya lebih besar daripada pori-pori. Karena dulu setelah dipotong kemudian ditali lagi, itu masih ada lubang yang masih bisa untuk keluar masuknya udara. Walaupun kecil ya, Anda tidak ngobos di situ ya. Pori-pori juga berlubang, kalau kita pakai mikroskop ada lubangnya. Di situ juga di solar plexus di bagian atas pusarnya ya, di perut kita itu juga ada lubang yang bisa mengeluarkan udara, dan itu bisa kita pakai untuk membuang energi negatif. Bahkan kalau kita nggak simpul, akan terjadi kebocoran energi positif dari situ. Banyak orang yang bangkit kundalininya, kemudian setelah sampai di bagian punggung sini, nggak bisa naik ke atas.
susah sekali naik ke atas. Itu karena ada kebocoran di solar plexus. Maka dari itu sebelum kita buat simpul, kita bersihkan dulu dengan cara grounding semua hal-hal kotoran-kotoran energi negatif yang ada di solar plexus. Anda lakukan meditasi, kemudian niatkan untuk grounding ya, lakukan meditasi Reiki Kundalini, olah nafas yang baik sampai 3 kali. Setelah rileks, tenang dan nyaman, Anda hadirkan energi Reiki yang masuk dari cakra mahkota, yang masuk dari alam semesta ke cakra mahkota, turun ke cakra ajna, turun ke cakra tenggorokan, turun ke cakra jantung, turun ke cakra solar plexus. Nah, di situ grounding semuanya. Buang semua energi negatif yang ada di solar plexus, sakit mah, kekencangan, ketegangan otot, tidak nyaman perut, emosi yang tidak stabil, keinginan atas sesuatu yang memenuhi kebutuhan tubuh, misalkan makan, kerakusan, korupsi misalkan ya, yang ingin memuaskan kebutuhan tubuh atau kebutuhan makan. Anda buang semuanya, buang melalui pusar Anda. Bayangkan dan rasakan ada cahaya putih yang masuk dari alam semesta, membersihkan dari cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, membersihkan semua dan membuang energi negatif yang warnanya hitam keluar dari pusar Anda. Kemudian Anda akan lakukan meditasi Kundalini, yaitu pompa Kundalini Anda di perineum Anda, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu dengan menahan nafas, menarik nafas, menahan otot perineum, dan menghembuskan nafas, mengendurkan otot perineum sampai bokong Anda terasa hangat. Nah, ini adalah uap dari Kundalini, api Kundalini yang bangkit dari ujung tulang ekor, masuk ke tulang ekor, naik ke cakra sek, kemudian naik ke cakra solar plexus. Di situ godok, campur, satukan dengan energi Reiki. Jadi ada energi Reiki dan Kundalini, dan membersihkan semua energi negatif keluar dari pusar ya. Bayangkan sampai bersih, kemudian grounding semuanya. Kuatkan kaki Anda jika kaki Anda terasa tegang, kaku, kram. Anda kendorkan, Anda rilekskan, Anda beri aliran energi Reiki Kundalini agar nyaman, kuat, berdaya. Agar nyaman, kokoh, berdaya. Setelah kuat, kokoh, berdaya, tegakkan punggung tetap ya. Kemudian setelah bersih, setelah semuanya terbersihkan oleh cahaya putih itu, kemudian buat simpul. Anda bisa baca bismillah. Kalau saya bismillah, saya berniat ya Allah membuat simpul cakra solar plexus saya agar api Kundalini tidak bocor dari pusar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Simpul, buat tali seperti Anda menali sesuatu di pusar Anda. Nah, setelah itu rilekskan tubuh, niatkan ya Allah, saya berniat meditasi energi Reiki Kundalini, dan saya berharap dan minta tolong kepada Engkau agar energi Reiki dan Kundalini di dalam diriku menjadi lebih kuat sebagai sarana kesehatan tubuh, jiwa, dan ragaku. Kemudian katakan dalam hati, terutama cakra solar plexusku, ya Allah, berikan kontrol yang positif atas segala hal yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Berikan kontrol positif untuk makanan yang sebaiknya saya makan dan menyehatkan diri saya. Mengontrol semuanya sehingga saya sehat. Jika berlebihan, tolong bantu mengeluarkan racun-racun itu sekarang dari anus saya. Menjadi kotoran, menjadi, saya sebut tai gitu aja, yang keluar dari anus saya nantinya, dan menjadi kotoran yang masuk kepada urin dan keluar bersama air kencing saya. Semuanya keluar dari situ dan berjalan normal. Terima kasih Allah. Anda berdoa seperti itu dalam meditasi.
Dan nantinya ketika Anda sudah membuat simbol seperti itu, maka kontrol makanan, kontrol kebutuhan tubuh, baik glukosa, ada imunitas, ada hormon-hormon lain, kelenjar-kelenjar yang dibutuhkan secara tubuh akan terkontrol dengan baik karena solar plexus sudah baik dan bersih. Insya Allah yang diabetes sembuh, yang hipertensi sehat, yang kolesterol normal kembali, dan semuanya selaras, serasi, dan seimbang. Silakan dipraktekkan ya. Saya tunggu kabarnya dan sebut nama Tuhan Anda dalam meditasi agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Salam Merayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.